Allah melaknat orang minta buatkan tato dan orang yang membuat tato. Sementara saya itu mulai sholat itu karena saya ingin bersyukur. Saya bersyukur atas rezeki apa yang Allah laknat gitu. Air mata Sandy Widodo jatuh ketika tahu bahwa pekerjaan yang selama ini dibanggakannya justru adalah pekerjaan yang sama sekali tidak direstui oleh agama yang diyakini. Hatinya tersentuh, batinnya pun goyah. Nama tenar sebagai tato artis yang melekat pada dirinya selama ini pun perlahan ia tinggalkan. Sandy memilih untuk menggantungkan mesin tatonya dan memilih jalan rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam benaknya selalu terngiang akan salah satu sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Allah melaknat orang-orang yang mentato dan yang minta untuk ditato. Setelah itu saya mulai mendalami agama. Saya teringat omongan orang tua saya tentang hadis dari Rasulullah. Allah melaknat orang minta buatkan tato dan orang yang membuat tato. Sementara saya itu mulai sholat itu karena saya ingin bersyukur atas apa yang Allah kasih gitu loh. Ya kan, saya bisa punya penghasilan dari tato dan lain sebagainya ya kan. Cuma pas saat selesai sholat pernah saya ketawa-tawa saya sholat. Saya bersyukur atas rezeki apa yang Allah laknat gitu. Ya kan nggak lucu gitu ya kan. Dan ini rezeki dari mana? Kayak begitu, masa saya harus bersyukur sama setan? Nah dari situ mulai saya ada berpikiran untuk meninggalkan tato. Terus selama saya sholat, selama saya ini sempat saya nanya ke Ustadz gimana, saya ini profesi saya sebagai tukang tato, gimana rezeki dari apa penghasilan dari hasil saya nato. Kata Ustadz itu bilang yang penting sedekah, ya kan, yang penting sedekah aja bang, gini lah katanya kan. Ya udah, cuman kurang srek gitu loh ya kan, kurang srek sampai saya datang lagi ke kajian. Waktu itu kajian membahas tentang korupsi kalau nggak salah ya kan. Ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana tentang orang yang sedekah dari hasil korupsi. Kata ustadznya, gimana antum cuci baju pakai air kencing. Nah di situ saya langsung kepukul dong ya kan, oh iya bener juga. Nah dari situlah mulai saya untuk ninggalin. Ninggalin perlahan, benar-benar perlahan saya ninggalin. Banyak yang mengaitkan tato dengan seni. Begitupun dengan Sandy pada awalnya. Sandy Widodo sendiri merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarga, ia mengakui sangat dimanja oleh kedua orang tuanya. Bahkan apapun yang diinginkannya selalu dipenuhi oleh ayah dan ibunya. Sejak kecil lingkungan pria yang kini berusia 32 tahun ini sangat dekat dengan agama. Hingga pada suatu saat, musik merubah jalan hidupnya. Awalnya sih saya dengerin musik rock, lama-kelamaan ada teman yang ngasih referensi musik nih, coba didengerin musik ini ya kan, musik metal lah. Setelah itu saya dengerin, wah ini oke juga ya kan. Nah saya mulai mendalami musik underground itu. Kalau untuk ini saya suka Metallica, Guns N' Roses. Udah gitu masuk, setelah itu ya naik lagi ya kan, setelah dikenalin musik-musik underground saya suka Testament, Anthrax dan lain sebagainya lah, semacam kayak gitu. Saya nyari teman-teman yang satu hobi yang benar-benar sama-sama suka musik yang dengan genre yang seperti itu.
Waktu itu sih ada yang nawarin, jadi saya ya mungkin kumpul sama teman, mungkin ada yang bawa, coba ini. Ya saya mulai coba, ya kan, saya mulai coba minum, saya mulai coba narkoba jenis lain kayak gitu. Saya ngikutin juga penampilan rocker abis deh. Ya rambut panjang, rambut sih nggak panjang sih, cuman saya ya pakai jaket kulit. Penampilan rocker lah, rocker banget deh. Waktu itu ya kan, saya bangga, terserah orang mau ngomong apa kayak saya banyak. Mereka bilang, oh ya sekarang metal ya kan, sekarang ini ya, karena dulunya saya kecilnya itu pendiam, saya lebih pendiam, jarang bersosialisasi kayak gitu. Jadi perjalanan saya itu nggak mulus. Jadi saya selama saya ngeband terus mulai kenal desain dan lain sebagainya, di situ juga saya mulai candu drugsnya semakin kuat kayak gitu. Saya setiap hari nggak bisa ninggalin drugs itu. Sampai saya akhirnya terlibat masalah dengan hukum karena drugs itu. Kepemilikan narkoba masih ingat sih. Ya saya dulu lagi nongkrong gitu ya kan, lagi nongkrong sama temen terus lagi pakai narkoba. Waktu itu ada polisi lewat sih. Waktu itu umur saya masih 17 kalau nggak salah. Ya umur saya masih 17 dan saya nggak tahu dampak dari dampak dari narkoba itu ya pasti ya untuk fisik ini ya nge-fly enak lah ya, enak ya. Cuman saya nggak tahu dampak ke hukumnya gitu. Jadi saya bebas banget gitu pakai itu, kadang di pinggir jalan, kadang nongkrong ini, saya nggak tahu. Nah, keciduk lah akhirnya ya kan, keciduk lah. Dan di situ juga saya belum belum nyesel di situ saya. Oh ya kan, ini malah bercanda gitu. Iya malah bercanda kok. Oh kita jadi kena nih begini masih sempat bercanda itu, nggak saya ambil hikmahnya dari situ ya kan. Sampai selesai itu waktu itu dihukum. Saya dihukum 5 bulan waktu itu. Merasa sudah menyakiti hati kedua orang tuanya, Sandi pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti orang tua untuk berkuliah dan berubah menjadi anak yang lebih baik. Namun sayang, kehidupan yang Sandi inginkan tidak tergambar pada teman-teman barunya. Sandi kembali ke Lembah Hitam. Kali ini justru lebih parah dan Sandi mulai kecanduan. Selang 3 tahun, Sandi kembali masuk ke Hotel Prodeo. Lihat orang tua, ya itu sedih sih. Ya sempat nyesel sih di situ ya. Saya sempat nyesel, saya minta maaf, ya kan. Saya nggak akan ngulanginnya lagi dan lain sebagainya lah. Janji-janji itu ya kan. Setelah selesai dari masa hukuman itu, ya saya mulai cari kerja. Terus saya mulai ngeband itu saya udah jarang, tapi tetap hobi, tetap koleksi itu tetap. Awalnya sih saya ngikutin ya pergaulan anak-anak kuliah lah ya kan, cuman agak beda, kok nggak ada yang suka metal ya, kok nggak ada yang suka musik ya gitu loh ya kan, kok serius banget ya belajarnya gitu. Iya semuanya. Jadi setiap dapat uang kuliah selalu saya beliin itu, setiap dapat uang kuliah selalu saya beliin narkoba itu. Sampai di saat itulah saya mulai benar-benar ketagihan dan saya pikir saya nggak bisa lepas dari itu. Waktu itu narkoba itu udah jadi kebutuhan buat saya kayak begitu. Lebih baik saya nggak punya uang, lebih baik saya punya narkoba deh daripada saya punya uang. Dulu saya kayak begitu. Pas saat pertama kali kan, wah saya pakai di pinggir jalan, saya asal-asalan. Nah ini saya lebih ngumpet-ngumpet aja. Cuman saya nggak bisa lepas dari narkoba setiap hari. Kalau saat itu saya lagi beli sih. Waktu itu saya janjian sama teman, ya kan, ternyata saya dijebak waktu itu. Ya kan, orang tua pun udah kecewa, keluarga saya udah kecewa. Gimana untuk saya bertahan hidup itu, saya mulai belajar tato. Jadi saya mulai belajar tato itu di dalam.